Tapi internet masih bermasalah. Berarti nggak online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Umat sekalian, kajian Muslimah Masjid Raya At-Taqwa, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Umdatul Ahkam dan syarahnya dari hadis yang ke-69, di mana hadis yang ke-69 ini masuk di bab as-sufuf, hukum saf di dalam ibadah sholat. Ya, maksudnya di sini sholat berjamaah ya. Walaupun ini kajian muslimah, tapi kan terkait juga ya. Karena muslimah juga sholat jamaah juga kan di antara mereka. Nah, termasuk pada bulan Ramadan di sini ramai nih kaum muslimat, khusus ya Ramadan saja. Mereka pada datang di sini sholat tarawih, sholat sambil sholat isya ya. Sebelum masuki masalah saf ini, hendaknya ada yang menyampaikan kepada ya di antara kaum muslimat yang sudah mengaji, menjelaskan kepada mereka ini sikap antusias mereka datang ke masjid di bulan Ramadan
hendaknya niat mereka itu dibedakan. Karena biasanya kita dengar mau kemana? Mau sholat tarawih. Padahal dia belum sholat isya kan? Jadi niatnya ke masjid itu mau tarawih. Adapun padahal hukum tarawih apa? Wajib atau mustahab? Sholat tarawih hukumnya apa? Iya, kalau sholat isya, artinya kalau tidak sholat tarawih ada celaan atau tidak? Tidak ada tuntutan. Tapi kalau tidak sholat isya, masalahnya di sini innamal a'malu binniyat. Lihat nih pentingnya permasalahan niat ini. Niatkan untuk melakukan atau menunaikan yang wajib. Dan itu juga sebenarnya nilai seharusnya yang dibenahi, jangan menyambung antara sholat isya dan sholat tarawih, supaya umat Islam paham bahwa sholat tarawih itu tidak wajib hukumnya. Adapun sesudah sholat isya di masjid, kalau mau pulang tidur ya silahkan pulang. Mungkin bisa bangun sebelum sahur nantinya, tidak ada ini celaan. Tapi ketika tarawih ini dimajukan dengan isya, ya ini di sini kaum muslimin tidak paham yang mana yang wajib dan mana yang, karena tidak semua belajar fikih, tidak semua meluangkan waktu untuk mempelajari fikih, hukum ibadah dan hal-hal yang terkait dengan perincian setiap ibadah. Perlu ada yang menjelaskan hal ini, bahwa luruskan niat Anda ketika menghadap ke masjid. Niatkan dulu pelaksanaan ibadah sholat. Khawatirnya juga ada di antara mereka itu yang menganggap sholat isya yang 4 rakaat itu ditambah dengan sekian rakaat berikutnya itu pakai tarawih semua. Sudah lupa dengan sholat isya. Innamal a'malu binniyat. Dikemanakan sholat isyanya? Ini perlunya penanganan secara serius dari orang-orang yang memiliki wewenang di kalangan kaum muslimin, termasuk pengurus-pengurus masjid, agar tidak menyambung antara sholat isya. Karena bisa ada yang menjelaskan, ini kita mau sholat isya nih, ini bukan 4 rakaat, ini bukan tarawih nih. Niatkan untuk menunaikan yang wajib ini, yaitu ya berapa hari lagi nih bulan Ramadan nih ya. Bismillah. Ya, saf, hukum saf ini di hadis yang ke-69 sekarang. Sebelumnya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan saf-saf kalian, karena sesungguhnya lurusnya saf itu termasuk bagian daripada kesempurnaan pelaksanaan ibadah sholat. Ini berarti sekhusyuk apa sholat Anda dalam sholat berjamaah, tapi kalau safnya banyak yang tidak rapat dan bengkok-bengkok, tidak lurus, ya berarti ada titik kurang. Dan ini termasuk semua sholat yang dilakukan berjemaah. Lihat, sholat jenazah termasuk di sini, sholat Idul Fitri dan Idul Adha
Salat istisqa, begitu juga salat gerhana matahari atau bulan. Apa arti salat istisqa? Meminta hujan. Tetap harus ini. Ada kan yang ini sudah 3 kali di lingkungan kami salat ini, salat istisqa, belum turun-turun juga hujan. Terus bagaimana itu warga sudah pada teriak-teriak tuh, menyalakan jet pump tapi tidak keluar, malah terbakar jet pumpnya, kepanasan, tidak ada air yang keluar. Ya tetap sholat lagi, tapi sempurnakan, jangan sampai karena menganggap remeh perintah Rasulullah. Ini berpengaruh juga, kan Nabi yang memerintahkan kan. Ini tugas siapa ini kalau begini, mengucapkan sawu sufufakum, ya? Siapa yang mengucapkan sawu sufufakum? Imam kan? Nah, begitu juga jemaah perempuan. Jangan dianggap ini terhadap laki-laki saja ya. Kalian kan juga sholat berjamaah. Perbedaannya imam Anda berdiri setara dengan saf pertama di tengah. Nanti hadis-hadis tentang perincian ini kita bahas secara terpisah. Nah, silakan hadis yang ke-69. Hadis ke-69. Hukuman bagi siapa yang tidak merapikan sop-sop. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian meluruskan sop-sop kalian atau Allah menjadikan berselisih antara pandangan-pandangan kalian. Dalam riwayat Muslim disebutkan, biasanya Nabi SAW meluruskan sop-sop kami hingga seakan-akan beliau meluruskan anak panah. Hingga ketika beliau melihat kami, sudah memahami hal itu darinya. Suatu hari beliau keluar dan berdiri, hingga ketika hampir-hampir bertakbir, beliau SAW melihat seorang laki-laki lebih menonjol dadanya. Maka beliau SAW bersabda, wahai hamba-hamba Allah, luruskanlah saf-saf kalian atau Allah menjadikan perselisihan pandangan kalian. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah, Ustaz. Hukuman bagi siapa yang tidak merapikan saf. An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, beliau katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu, aku telah mendengarkan, sami'tu ana, sami'tu Rasulullah. Coba kalian yang belajar nahwu, kenapa Rasulah di sini? Bukan sami'tu rasulu atau rasuli. Maf'ul, objek ya. Masya Allah. Kalau Allahi bukan Rasulullah atau Rasulullahu, apa ini? Apa namanya? Mudhafun ilaihi ya. Mudhafun ilaihi, yang disandarkan kepadanya.
Ya. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang didengarkan oleh An-Nu'man bin Bashir? La tusawwunna sufufakum. Sungguh kalian meluruskan saf-saf kalian. Atau kalau tidak, la yukhalifannallahu, Allah akan membuat hati kalian apa? Membuat berselisih. Apanya yang berselisih? Baina wujuhikum, wajah-wajah kalian, pandangan-pandangan kalian. Di sini letak risikonya dan berpengaruh. Ini sabda siapa ini? Jadi jangan ada, sering kan kita mendapatkan ocehan di media, medsos. Sering juga ada tulisan yang disebar-sebar bahwa mendekatkan antara tumit dengan tumit itu tata cara sholatnya orang-orang Salafi atau orang Wahabi. Kata siapa? Memang yang bersabda seperti ini siapa? Ini yang mau menjadi umat Nabi Muhammad atau mau diingkari oleh Nabi Muhammad nih? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaknya berwaspada orang-orang yang sengaja menyelisihi perintahnya. Antusibahum fitnatun. Jangan sampai mereka ditimpa oleh fitnah. Aw yusibahum adzabun alim, atau siksaan yang pedih. Dan ini sudah terjadi. Bagaimana mau menyatu dalam hal ibadah yang jelas-jelas diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi diplesetkan. Wah, itu cara salatnya orang Wahabi. Memang siapa yang memerintahkan untuk merapatkan saf? Kan utusan Allah, yang sama-sama kita selalu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kan ini yang diutus oleh Allah, bukan Anda. Ini yang harus didengar. Kalau beliau memerintahkan meluruskan dan merapatkan saf, ya sama-sama kita taati dong. Jangan menuduh-nuduh seperti ini dengan bahasa-bahasa dan istilah yang seakan-akan membuat orang benci dengan cara sholat yang seperti ini. Padahal itu adalah ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini permasalahan kita nih, yang mau berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah, dilabelkan dengan istilah-istilah yang membuat orang yang mendengarnya dan orang yang tidak tahu apa-apa membenci jadinya, terprovokasi untuk tidak menyenangi tata cara yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak baik yang seperti ini. Kalau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, jangan membikin-bikin label bagi orang yang tahu dalilnya. Orang-orang yang mentaati dalil, bukan hawa nafsu. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim. Nah, ini ada riwayat Muslim ya. Jadi dalam satu nomor ini ada yang sebelumnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, lanjutannya ini adalah riwayat Muslim. Kalau Anda membuka Sahih Muslim, ada nih Sahih Muslim di sini dengan syarahnya. Itu nomornya 436. Di Sahih Muslim. Yang kitab asli ya, bukan terjemahan itu, ini beda-beda ininya, nomornya. Ada yang mengambil nomor ringkasan, ada juga yang nomor asli. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana, meluruskan saf-saf kami. Ka'annama yusawwi bihal qidah,
seakan beliau meluruskan anak panah. Kan kalau disimpan diluruskan kan, mengambilnya juga rapi nantinya. Hatta idza ra'a an qad aqalna anhu, kalau beliau sudah melihat bahwa kami sudah paham dan mentaati perintah meluruskan ini, tsumma kharaja yauman, suatu hari, faqama hatta idza kana keadaan yukabbir, beliau sudah hampir bertakbir imam ya. Fara'a rajulan badiyan sadaruhu, ada seorang di antara laki-laki, tidak disebut namanya ya, maju sehingga dadanya kelihatan lebih maju dibanding saf yang ada. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, sungguh kalian meluruskan saf kalian, aw la yukhallifannallahu, atau kalau tidak Allah akan membuat berbeda baina wujuhikum, wajah dan pandangan kalian. Jadi tidak mentaati perintah meluruskan saf di dalam menunaikan ibadah salat jamaah, apapun salat jamaahnya, di antara satu penyebab berpecah belahnya orang. Ya. Tolong bergantian membaca kandungan hadis, kandungannya. Bismillah. Kandungan hadis. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa meluruskan langsung saf-saf secara sempurna dan teliti, hingga seakan-akan beliau Shallallahu alaihi wasallam meluruskan anak panah. Ketika para sahabat telah mengetahui dan memahami hal itu, lalu mereka menerapkannya secara sempurna. Beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak lagi melakukannya suatu hari. Beliau keluar untuk sholat mengimani mereka. Ketika telah berdiri di tempat sholatnya, beliau Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang lebih maju dan dadanya tampak menonjol di shaf. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyeru mereka menggunakan sifat penghambaan yang berkonsekuensi kepatuhan dan komitmen. Lalu beliau mengancam mereka dengan ancaman yang dikuatkan oleh sumpah. Jika mereka tidak mau meluruskan saf-saf, berselisih dalam mensejajarkannya, sehingga sebagian ada yang lebih maju dibanding yang lainnya, maka Allah akan menjadikan hati-hati mereka berselisih, dan berselisih pula tinjauan pandangan mereka, sehingga terjadilah perpecahan dan kerusakan dalam masyarakat. Sebab balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Di samping itu, kondisi mereka yang tidak sejajar sebagian lebih maju dibanding yang lainnya, menimbulkan perasaan tidak adanya kesatuan dan persatuan, maka terjadilah keretakan dan perselisihan. Ya, tafakkuku, lihat ya. Walianna taqadduma wa ta'akhur min ba'dihim li ba'din yuhdithu fihim as-su'ur bi adamil ilfah. Ini pada tidak menyatu nih, ada yang maju, ada yang mundur. Ya, setiap orang yang berani menduduki kedudukan Rasulullah sebagai imam masjid atau wakilnya atau siapa yang maju sebagai khatib dan imam, jangan terburu-buru takbir. Sebab begini, saya berikan contoh di sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan orang lama duduk ya, sampai banyak yang tidur dan ngorok. Ketika qamat, mereka ini kan meninggalkan sama-sama tempat, sehingga kondisi mereka ketika berjejer duduk itu banyak mengambil tempat, sehingga perlu waktu untuk memenuhi saf-saf paling depan, kemudian saf berikutnya. Tapi kalau imam yang habis khutbah Jumat tiba-tiba turun untuk mengimami jamaah Jumat,
tidak berbalik sama sekali ke jamaah, tidak mengontrol bagaimana apakah sudah lurus atau tidak, langsung takbir, tidak mau tahu apa ini lurus atau tidak. Di sini kan Nabi mencontohkan, beliau sudah mau takbir tapi ternyata ada lagi yang maju. Akhirnya beliau bersabda seperti itu, kalian mau meluruskan saf dengan mentaati aturan ini, kalau tidak Allah menjadikan kalian terpecah belah gara-gara tidak mentaati tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idealnya seperti itu, jangan turun dari mimbar langsung takbir saja tuh, tidak menyuruh. Dan tidak, kalau Nabi kan sawu sufufakum dengan lafaz-lafaz yang banyak lafaznya, diantaranya ini istawu, ada diantaranya sah juga, hadzu bainal aqdam, luruskan, dempetkan kaki-kaki. Begitu juga al-aktaf, pundak-pundak. Ada juga wala tatrukul furujat lisyaitan, jangan meninggalkan furja, jarak untuk ditempati oleh setan. Banyak lafaznya perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya ini oleh ahlul hadis, ulama hadis mensahihkan riwayat-riwayat ini. Banyak sekali lafaznya. Tarasu, rapatlah, luruslah kalian. Banyak sekali lafaz yang beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini mencakup jamaah laki-laki dan perempuan yang ikut berjamaah. Apakah itu termasuk salat jenazah ya? Termasuk salat jenazah di sini. Kita harus meluruskan, jangan terburu-buru ini imamnya maju tanpa menyuruh. Nah, begitu juga salat tarawih, sering nih keseringan, karena biasanya selesai 2 rakaat itu langsung bangkit, sementara yang lainnya capek mundur, kosong tempatnya. Idealnya yang mau istirahat, tidak mau lanjut ke 2 rakaat berikutnya, itu sudah Anda keluar cari tempat lain supaya orang memenuhi tempat itu. Jangan dia blokir seakan-akan tidak ada yang boleh menempati, akhirnya dianya duduk ngobrol, yang lainnya sholat. Ini harus, makanya setiap selesai sesudah 2 rakaat itu jangan langsung disambung. Imam saat berdiri kembali seperti awal lagi, sawu sufufakum, luruskan, karena nanti akan ada tempat yang kosong yang mengacaukan kondisi jemaah. Ini terjadi kalau bulan Ramadan, karena salat tarawih itu kan ya namanya juga tarwiyah, kan berulang-ulang, artinya 2 rakaat. Nah, saat selesai 2 rakaat itu ada yang merasa capek, tidak langsung berdiri atau ingin istirahat, tidak ikut dulu, tapi memblokir tempat. Ini harus ditegur yang begini. Anda kalau belum mau berdiri, sudah keluar dulu, cari tempat di belakang sana kalau mau ini beristirahat. Jangan memblokir tempat saf seakan-akan orang lain tidak boleh menempati, padahal itu kan merusak penyambungan saf. Seharusnya ditempati oleh orang lain. Dan anehnya terkadang masjid sudah pakai karpet yang begitu indah, lumayan, masing-masing bawa sejadah lagi, orang lain tidak boleh menginjak sejadah itu, akhirnya kosong. Lihat fenomenanya ya, orang kan segan, ini punya siapa yang nggak enak, akhirnya kosong. Ya, hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan. Kalau imam tidak bisa menjangkau jamaah perempuan, ya ada perempuan yang ditugaskan untuk mengatur, dan demi kesempurnaan bersama. Kita kan semua berjamaah itu
berjamaah untuk sama-sama mendapatkan pahala yang maksimal untuk kita dapatkan nanti dalam kehidupan akhirat kita. Lihat ya, anak sedang mengolah sebuah kitab, Hukukul Imam, hak-hak seorang imam. Anak melihat buku ini dengan dalil-dalil syar'i yang dipilih dari hadis yang disahihkan oleh para ulama, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ikatan keterkaitan antara makmum dan imamnya. Sampai-sampai di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa kalau imam ada bacaan yang dia lupa dalam bacaan-bacaan ayat itu, bukan karena lemahnya hafalan imam, tapi ada faktor lain yang bisa menjadi penyebab, yaitu adanya satu di antara jemaah ini yang tidak sempurna wudunya. Itu sabda Rasulullah sah dalam hal ini. Karena memang salat berjemaah begitu mulia. Bayangkan 27 kali lipat dibanding satu. Kita ingin menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang lebih banyak untuk kebahagiaan kita yang kekal di sana nantinya. Kalau kita tidak perhatikan tuntunan-tuntunan yang seperti ini, ya itu kita berarti membiarkan diri kita ini dalam kedunguan. Kalau Imam Asy-Syaukani istilahnya al-hamakah. Ini ada keistimewaan 27 berjamaah, tapi diabaikan dengan tidak berjamaah hanya mendapatkan satu. Itu sebelum membahas hadis-hadis tentang ancaman yang sengaja meninggal atau tidak sengaja tidak ikut berjamaah dan tidak mengindahkan panggilan azan tanpa uzur maksudnya. Imam Asy-Syaukani mengatakan ini namanya kedunguan yang mendungui diri sendiri. Ada yang 27 kali lipat tapi tidak dilakukan, memilih yang satu. Tapi kan risiko aturannya dan sunnahnya, tuntutannya juga ada yang mencakup semua makmum. Imam dituntut untuk mengatur saf, makmum dituntut untuk mentaati aturan saf. Semua terkait. Satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Imam harus menyuruh dan makmum harus mendengarkan dan berbenah demi mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika setan membisikkan kemalasan dalam hati manusia, di sini muncul permasalahan. Kenapa sih mesti begitu? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita senantiasa berdoa di waktu pagi dan petang itu untuk memohon perlindungan kepada Allah terhadap sifat malas. Apa lafaznya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal kasali minal ajzi wal kasal. Ketidakmampuan dan sifat malas. Sehingga berpadulah kedua sifat buruk ini. Yang ini tambah ini sama dengan apa? Cuek. Menimbulkan ketidaksenangan bagi yang lain. Ini kok diperintahkan meluruskan saf malah cuek. Sifatnya ini yang membuat jemaah atau jemaah lain yang menyuruhnya menimbulkan ketidaksenangan. Karena dia mengindahkan bisikan setan. Setan itu tidak pernah senang dengan kebaikan yang kita lakukan.
Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu bagi kalian adalah musuh. Oleh karena itu jadikan setan sebagai musuh. Mengapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu selalu saja berusaha supaya pengikut-pengikutnya itu masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Sampaikan kepada hamba-hambaku hendaknya mereka melakukan dan mengucapkan yang terbaik saja. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya setan itu menghasut hubungan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Jadi sifat tidak acuh dengan perintah meluruskan saf itu bisikan setan sebenarnya. Makanya Nabi kan wala tatrukul furujati lisyaitan. Jangan meninggalkan celah untuk ditempati oleh setan. Ketika muncul sifat malas dan acuh tak acuh tentang perintah meluruskan dan merapatkan saf, masuk setan di sini. Sudah, tidak mesti begitu ini. Kenapa sih cara salat siapa ini? Muncullah, enggak perlu ini cara salatnya, cara meluruskannya seperti orang-orang Salafi Wahabi. Muncul lagi istilah-istilah yang seperti itu. Jadi mari kita mengindahkan tuntunan seperti ini. Tuntunan yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita di dunia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita rasakan selama kita berada di alam kubur. Ingat, terkadang umur manusia itu cuma 60 tahun. Tapi keberadaannya sejak dia dikuburkan sampai hari kiamat lebih lama. Anda mau pilih apa di sini? Senang atau tidak senang? Mau memilih siksaan atau nikmat? Jadi mari kita kalau mau nikmat ya perhatikan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang mengajarkan kepada kita untuk menghindari kebinasaan seperti itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Beliau yang menyuruh kita berlindung kepada Allah terhadap siksaan neraka jahanam dan azab kubur. Lama waktunya di sana sampai kiamat. Coba dari zaman dulu orang meninggal dunia dikuburkan. Nah ini belum kiamat. Mungkin ada di antara mereka yang 25 tahun meninggal, sementara keberadaannya di alam kubur, alam barzakh sudah 250 tahun. Kelipatan berapa ini? Ya mari kita ini meninjau keselamatan kita itu lebih ke depan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullah. Lihat, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Ini himbauan. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin. Hendaknya setiap orang melihat apa yang dia siapkan untuk besok. Lalu wattaqullah, disuruh lagi bertakwa. Dalam ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ya mari kita bertakwa dengan memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Jangan acuh tak acuh, permasalahan saf itu tidak ada. Ada juga yang mengatakan begini, apa gunanya mempelajari bab ini, bab haid dan nifas. Kita kan laki-laki. Terus ibu Anda bagaimana? Anda kan punya istri, punya anak perempuan, punya keluarga perempuan. Anda mau membiarkan mereka hidup tanpa aturannya? Memang Anda laki-laki, tapi Anda kan pengatur perempuan.
Mau membiarkan mereka tidak mengetahui hukum-hukum ini? Kan ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Ada batasan waktu yang Allah tentukan hukumnya tentang haid dan nifas itu. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya. Hindari acuh-acuh dan sifat malas seperti ini. Nabi SAW mengajarkan kepada kita memohon perlindungan kepada Allah terhadap sifat malas. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.